Oke, depan saya ini ada sepatu Aero Street. Tipenya ini tipe hoops ya, tipe hoops yang high. Oke, mungkin kita bahas dari boxnya dulu. Box depan kali ya. Depan ada tulisan Aero Street, polos. Sampingnya bagian atasnya tulisan Aero Street, logo Instagram sama TikTok, logo Aero Streetnya. Belakangnya tulisan gede Aero Street sama logonya. Sampingnya lagi tulisan Aero Street di sini dan tulisan ada nama sepatunya hoops. Tapi ingat ini hoops yang high ya, soalnya ada yang low sama high. Gue beli yang high. Tulisan Aero Street, terus buatan bangga buatan Indonesia. Website Aero Street sama nama Instagram Aero Street. Nih kalau mau mampir. Ukuran sepatu gue 41. Bagian atasnya seperti ini. Logonya gede, bagian bawahnya kosong. Oke, kita buka bagian dalamnya. Kardusnya ini nggak ada apa-apa, loh, kosong. Nah, ya, coba kita lihat isi dalam kotaknya ya. Kita singkirin dulu sepatunya. Yep, tidak ada apa-apa lagi. Tapi gue bikin video ini buat detail ya, bukan nge-review ya. Reviewnya tuh mah bukan di gue. Kalian bisa ngecek aja di video orang gitu ya, buat pembahasannya. Tapi kalau gue buat detailnya saja. Kadang gue sering lihat video tentang Aerosmith Hoops itu jarang orang bahas detail sepatunya. Sedangkan gue mencari detailnya. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang nyari detail sama kayak gue ya, kalian bisa lihat video ini. Gue ngambil sepatu yang sebelah kiri ya, sebelah kanan aja lah ya. Nah, ini gue ngambil bagian yang kanan ya. Sebenarnya kanan kiri sama aja sih, tapi gue pengen yang kanan aja lah. Detail mana dulu ya? Oh, mungkin bagian sini dulu. Bagian solnya ya. Ini sol depan ini. Sabar, nggak fokus ya. Atau kita ganti tempat dulu kali ya. Nggak kelihatan tuh. Coba bentar, kita ganti posisi dulu. Oh, ini benar. Ini posisi sol depan aja. Ini kayak ada ini garis ya. Oke, ini mungkin pas lagi pembuatan solnya ini ya. Seperti yang kita tahu kan di video Instagramnya, malah ya di Instagramnya itu dia dia bagian bagian atasnya kan dia dimasukin ke alat gitu. Terus nanti ada alat buat masuk solnya gitu, buat cairan solnya gitu ya, yang gue lihat di videonya ya. Jadi mungkin ini bagian pas bagian ujungnya kali ya nih. Susah banget ya fokusnya ya. Nah, ini ada kayak garis-garis gitu. Jadi kita bagian samping. Kita lagi bahas solnya dulu ya. Kita dari bawah dulu. Oke, mungkin solnya seperti itu ya. Untuk bagian jahitannya, tapi gue nggak tahu ini kenapa ada tonjolan tuh. Ini ada tonjolan, kenapa ya? Apa sepatu gue doang atau emang ciri khasnya ya? Gue nggak tahu. Terus bagian jahitan depan, terus bagian lubang udara nih bisa bilangnya.
Lubangnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ya, ada 25 lubang. Tapi ya coba kalian, yang bolong itu ini ketutup tuh, ketutup. Ini ada bolong, ini ketutup, ini ketutup. Kenapa tutup ya? Gue nggak tahu. Apa gue bolongin tuh gimana itu? Atau pas lagi prosesnya gimana? Gue nggak tahu. Untuk bagian depan, terus kita bagian samping. Ini ada jahitan apa? Kayak garis-garis sama tulisan Aero Street nih. Ini kelihatan nggak garis gitu? Oh enggak. Oh kelihatan ya. Ini nggak tahu ya punya gue doang atau gimana tuh. Tapi ya sudahlah. Ntar bisa dicuci. Ini juga nih ada bekas. Oh ini bekas lem. Jahitannya sih oke ya. Tapi walaupun tuh ada yang brudul gitu ya. Ini gue beli di offline apa pas lagi ada event tuh di Cibubur. Nah, ceritanya. Kenapa gue bikin video ini? Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi ini, gue sering ya pengen lihat detail barangnya gitu. Seperti apa detail barang yang pengen gue beli gitu. Tapi susah nyarinya. Jadi ya kalau misalnya ada orang penasaran detailnya, ya lihat aja video gue nih ya. Gue bukan pembahasan tapi lebih deket barangnya, detailnya. Jadi ya kenapa gue diem ya? Gue cuma memperlihatkan detail dari dekatnya aja ya. Terus ini bukan bolongan asli, ini bolongan palsu. Soalnya di dalam nggak ada, nggak tembus. Ini juga pas gue rasa raba-raba nggak ada. Ini juga nggak bolong, tuh, tuh nggak bolong. Cuma aksen doang. Sini ya polos, nggak ada apa-apanya. Bagian samping udah ya. Ini juga sama polos tuh bagian sininya. Ini juga kalau tanya ini ngempleh nggak sih? Tuh lihat tuh. Kok ngempleh bilangnya? Nih, tuh. Aman ya? Tapi bagian sini nih tuh, yang gue bilang tuh, jahitannya kurang rapi jahitannya ya. Ini juga nih. Ini bukan kesalahan gue ya, gue pas beli itu pas gue ngecek kardus-kardusnya emang kebanyakan kurang rapi ya, kurang rapi. Nah, kayak gini nih. Tuh. Nah, tuh. Nggak kelihatan ya? Gue nggak tahu kenapa kayak kurang rapi aja gitu ya. Kalau menurut gue nih ya. Tapi emang mengingat lagi harganya 180.000 udah oke lah ya. Jadi kalau misalnya brudul-brudul ini oke kita rapiin dikit lah. Nih seperti ini nih. Ini gue nggak tahu kenapa nih ada gini nih. Apa bagian dalamnya nih ya? Bagian dalamnya belum dirapihin nih. Jadi ini pas di sini kebuka tuh. Beda kan sama yang ini nih. Tuh, rapi. Bagian sini enggak. Jadi nanti ya masalah lah ya. Ntar bisa dirapiin. Apa ya bagian soal nanti di bawah. Ini bagian ini dulu. Tulisan begini.
Oke, bagian ini udah ada logonya, tulisan Aero Street, bagian bawahnya Soul ya bawah. Kita bagian depan dulu. Oke, gue sering banget liat di komen-komen ya. Kalau tulisan hoops sama logo hashtag lokal tak gentar nih sering hilang. Malah punya gue juga nih. Mau lepas mana ya? Bagian oh ini nih. Tuh. Tuh udah ngangkat tuh. Tuh. Yang ini enggak. Coba yang satunya lagi ya. Yang satu juga lebih parah nih. Nyampe sini dia. Udah nyampe sini dia. Gue pengen pakai lem Korea ya, tapi takutnya karena dia panas meleleh. Gue takutnya itu doang. Terus bahas apa lagi? Oh, bahas dalamnya kali ya. Tadi kan udah soalnya nih ya. Soalnya udah. Bagian tapaknya sekarang bagian dalamnya. Coba gue bongkar. Nah, di sini ada tulisannya. Made in Indonesia. Terus kita bagian dalamnya bentar. Gue buka ini dulu. Nice. Bagian apa ini ya? Inlinernya ya? Atau apa gitu gue gak tau namanya. Oke, nah ini dia dalamnya. Tunggu bentar, gue pakai center ya. Nice. Nah, ini bagiannya, ini sepatu kanan gue ya. Tuh. Coba gimana cara dalamnya? Tunggu. Susah ya. Coba nanti gue ada videonya pas bagian dalamnya tuh. Bentar kan mantengin bawah. Apa di dalam bagian dalamnya. Karena nggak bisa masuk nanti gue tampilin ya pas bagian di dalamnya ya. Coba nih pas masuk ini gimana ya. Coba pakai tangan kanan dah. Gimana sih? Bener-bener gue nggak tahu. Gue yang nggak tahu cara gue yang salah ya. Didorong mentok tuh. Nggak mau masuk. Coba dipipihin coba. Gini nih ya. Oh dinaikin. Oh didorong gini. Emang bisa? Oh bisa. Oh bisa deh. Wih. Coba nyampe dalam nggak? Nyampe deh. Wis. Oke. Oke mungkin kesimpulan gue ya. Kesimpulan gue untuk sepatu Aero Street Hoops ini yang high. Untuk harga 179 ya. 179 atau enggak 180 lah. Ini udah oke banget sih ya. Walaupun ya
emang kalau untuk di quality controlnya tolonglah untuk Aerostrip ya, mungkin kalau misal masukan gue bisa didengar ya alhamdulillah gitu. Ntar kan di improve lagi, gue bisa beli lagi gitu kan. Amin kalau ada duitnya. Mungkin hal yang perlu diperhatiin ya, ini bukan barang gue doang. Soalnya pas gue di acara eventnya itu, dia ada tumpukan box tuh, box gitu. Gue cari ukuran yang sama, warna yang sama, itu kebanyakan sepatunya bagian jahitannya tuh brudul gitu, kayak gini nih, mana ya, yang kayak gini nih tuh, kayak gini-gini semua gitu. Gue bingung yang bagus yang mana. Ya udahlah, gue cari yang inilah, yang lebih mendingan lah ya, lebih mendingan. Gue bukan menjelekkan, tapi untuk pihak Aerostreetnya sendiri, untuk diperhatiin bagian jahitannya ya. Gue tahu nggak muluk-muluk, soalnya mengingat harganya ya, udah ramah banget dan udah bagus banget untuk harganya. Ya mungkin di apa namanya, diperbagus lagi lah ya. Terus masalah utama nih, kan gue belum pakai nih ya, tapi banyak pengguna hoops yang tulisan hoops sama bagian ininya itu gampang hilang, copot gitu lah bahasanya. Ini gue aja sendiri juga mau copot tuh, udah kebuka ngangang tuh, udah. Jadi mungkin bagian sini di lemnya dibagusin lagi kali ya, diperkat gitu lagi bagian sini. Coba bagian sepatu kiri gimana sih, sama aja gitu. Terus kalau mau pasang begini ya, sepasang begini lah. Oke, mungkin sekian dari video gua. Mungkin kalau misalnya maaf ada salah kata atau misalnya gua menjelekkan atau gimana. Tapi emang masukan gua tadi itu adalah di bagian jahitannya diperapi lagi, sama tadi di sini kan bagian dalamnya tuh belum kepotong rapi. Terus kedua, bagian hoops sampai bagian logonya ini gampang lepas kata orang. Gue belum tahu karena belum nyoba. Selebihnya udah oke, dan menurut gue pribadi udah bagus. Pas gue pakai itu nyaman sih, enak banget. Karena gue bilang tadi, karena ada kelebihan ada kekurangan ya. Nggak semua barang itu pasti ada plus minus, nggak ada plus semua, pasti ada minusnya. Anggap Lamborghini dia sempurna karena tenaga gede, terus desainnya bagus, tapi kekurangannya apa? Ada kenyamanannya mungkin bagian oke lah, tapi kalau kita mengendarai itu pasti ada sesuatu yang nyaman gitu. Tapi karena mungkin ini bukan dari gue ya, karena gue belum pernah naik Lamborghini. Reviewer itu bilang posisinya itu agresif dan kurang nyaman, gitulah kekurangannya. Makanya gue bilang ini kekurangannya tadi bagian jahitannya. Jahitannya kurang rapi sebagian ya, cuman paling 1 titik atau 2 titik doang. Selebihnya bagus. Terus juga karena ini gue belum ngalamin, tapi semoga enggak, dari kolom komentar orang-orang di akun Instagram hoops itu Aerostreet ini gampang lepas. Itu mungkin untuk masukan Aerostreet. Selebihnya udah bagus, udah oke. Udah nyaman. Itu sih pendapat gue pribadi. Ini masuk opini pribadi. Kalau kalian punya eh keluh kesah atau apapun tentang Aerostreet, bisalah kalian komentar ke akun Instagram Aerostreet. Siapa tahu kan didengerin sama Mimin Aerostreet gitu kan, anjay. Oke lah, sekian dari video gue. Mohon maaf bila ada salah kata atau misalnya menyinggung. Ya, terima kasih.